Episode 1581-1585. Bab 1581 munculnya harta karun besar. Zuan tidak tahu bahwa wanita muda di sebelahnya sedang mengalami naik turunnya emosi. Ketika dia melihat tatapan kosong, dia bertanya dengan gugup, apakah itu tidak berhasil? Dia belum pernah mengalami cedera jiwa apapun sebelumnya, jadi dia tidak yakin apakah sumber spiritual Gunung Bulu akan efektif untuk cedera seperti itu. Tidak, maksudku, itu berhasil, dan itu benar-benar berhasil dengan sangat bagus, kata Xie Daoyun, menggelengkan kepalanya sebentar sebelum mengangguk cepat. Pada saat itu, dia merasa agak aneh. Pikirannya biasanya cukup jernih, jadi mengapa dia tiba-tiba merasa begitu kacau? Baguslah kalau itu efektif, kata Zuan sambil mendesah lega. Xie Daoyun menatapnya. Saat melihatnya dengan ekspresi hangat dan lembut, jantungnya berdebar kencang. Dia menundukkan kepalanya karena wajahnya dingin. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya memutuskan untuk berbicara. Dia membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Wang Bolin dan Zhang Zijiang telah menahan beberapa anggota pasukan pemberontak dan kembali, sambil berkata, umumnya, kami telah menangkap beberapa dari mereka untuk diinterogasi. Status mereka dalam pasukan pemberontak tampaknya tidak serendah itu. Situasinya terlalu kacau, jadi ada beberapa orang kurang beruntung yang tidak berhasil lolos. Mereka ditangkap oleh divisi pengawalan bersenjata setelah mereka pulih dari penahanan awal mereka. Kedua wakil jenderal itu merasa malu, jadi mereka setidaknya ingin melakukan sesuatu untuk mendapatkan kembali sedikit perhatian. Oleh karena itu, mereka dengan cepat memilah-milah tawanan dan membawa beberapa pemimpin ke Zuan. Ketika melihat perubahan ekspresinya yang sangat drastis, Zuan merasa itu agak lucu. Akan tetapi, dia tidak mempermasalahkannya, dengan berkata, aku telah merepotkan kalian berdua. Tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Wang Bolin dan Zhang Zijiang menjawab sambil mendesah lega. Mereka masih sangat gugup beberapa waktu lalu, takut Zuan akan menyimpan dendam dan tidak akan memaafkan mereka. Namun sekarang, sepertinya Zuan sudah melupakan masalah sebelumnya. Keduanya tiba-tiba merasa sedikit malu. Kultivasi Tuan Zhu begitu luar biasa sehingga mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Mengapa dia repot-repot berdebat dengan mereka? Mereka berpikir, kami terlalu dangkal. Iklan oleh Pub Future. Perhatian Zuan beralih menjadi pemimpin pasukan pemberontak. Dia bertanya, mengapa kalian semua mengejar Nona Xie? Para pemimpin menatapnya dengan ketakutan. Pria baru ini saja membunuh begitu banyak saudara mereka hanya dengan mengangkat tangan. Dibandingkan dengannya, para pembunuh memiliki darah prajurit legendaris dari dunia itu seperti adik kecil. Temukan Pidits pada No. Felbin.com. Jawab, sebagai balasan kepada Tuan, awalnya kami menerima kabar dari beberapa saudara saya bahwa mereka berkelahi dengan seorang gadis cantik di kota. Kami semua berasal dari gunung yang sama, jadi wajar saja jika kami harus membantu mereka, salah seorang memulai. Dengan seseorang yang memimpin, yang lain semuanya mencoba membuat diri mereka terdengar berguna. Tetapi siapa yang mengira bahwa semua saudara yang kami kirim akan dipukuli? Kami semua menganggapnya keterlaluan. Pada saat yang sama, kami tertarik pada keberadaan wanita itu, tidak, pahlawan wanita itu sangat tangguh, jadi kami mengirim lebih banyak orang untuk menyelidiki situasi tersebut. Namun kemudian kami mengalami kemunduran lagi, jadi semakin banyak orang keluar ketika mereka mendengar berita itu. Kami harus membalas dendam untuk saudara-saudara kami, dan kami ingin melihatnya sendiri. Wang Bolin mencibir dan berkata, mungkin karena kamu mendengar bahwa Nona Xie cantik. Xie Daoyun sedikit tersipu, tampak agak malu. Pasukan pemberontak ini benar-benar telah menghabisinya. Itu juga benar, jawab para pemimpin. Ketika mereka melihat tatapan tajam Zuan, mereka tidak berani menyembunyikan kebenaran. Dalam bidang perdagangan kita, jika subjeknya bukan uang, maka itu adalah wanita. Seorang gadis secantik Nona Xie ini, kita belum pernah melihat wanita secantik dia sebelumnya, jadi banyak orang menjadi bersemangat. Tapi kami jelas tidak ikut serta. Baru kemudian kami menyusul bos besar dan bos kedua ke sini. Benar. Kami ada di belakang dan tidak mengikuti yang lain. Yang di depan tiba-tiba menghilang setelah serangan itu, jadi kami ketakutan setengah mati, lalu kalian menangkap kami. Ketika dia mendengar mereka terus-menerus mengungkapkan ketidakbersalahan mereka,
Zuan berkomentar, bukankah terlalu berlebihan jika mengirim seluruh pasukan untuk mengejar seorang wanita? Kelihatannya bos besar tertarik padanya, jadi dia memberi perintah agar kami menangkapnya hidup-hidup. Para bawahan jelas harus mendengarkan perintahnya. Kelompok pemimpin pemberontak itu saling bicara satu demi satu sambil mencoba menjelaskan. Pada akhirnya, yang mereka katakan adalah bahwa kesalahan ada pada bos mereka, dan bahwa mereka tidak bersalah. Zhang Zijiang berkata, jenderal ini telah mendengar sedikit tentang Scarface Yang Shen. Saya belum pernah mendengar dia menjadi pria bejat. Alasan dia ingin menangkap Lady Xie mungkin bukan karena nafsu, tetapi karena dia menghargai identitasnya sebagai Rune Master. Seorang Rune Master sangat berharga bagi pasukan. Para pemimpin pemberontak tampaknya tiba-tiba menyadari keadaan. Salah seorang berkata, saya ingin mengatakan, bos besar biasanya tidak peduli dengan hal-hal seperti ini, tetapi dia tetap bersikeras memiliki wanita ini. Kami pikir itu karena dia terlalu cantik dan kebetulan cocok dengan seleranya. Iklan oleh Pub Future, pemimpin pemberontak lainnya segera mengoreksinya, wanita ini jelas seorang dewi. Jadi wajar saja jika kita salah paham bahwa bos besar memiliki pikiran seperti itu. Para pemimpin pasukan pemberontak terbiasa menjilat dalam kehidupan sehari-hari mereka, jadi mereka sangat pandai memainkan peran pendukung. Sekarang, Xie Daoyunlah yang merasa malu. Zuan berpikir lama setelah mendengar itu, lalu tiba-tiba berkata, ada masalah lain. Wilayah pegunungan naga kembar kalian tidak ada di sini, cukup jauh dari tempat ini. Mengapa begitu banyak dari kalian muncul di sini? Wang Bolin dan Zhang Zijiang terkejut. Mereka juga memiliki kecurigaan serupa sebelumnya, tetapi mereka tidak memikirkannya terlalu lama. Sekarang setelah mereka punya waktu untuk memikirkannya lebih detail, itu memang aneh. Para pemimpin saling memandang dengan cemas. Mereka semua menutup mulut, tidak lagi berbicara licik seperti sebelumnya. Zuan melotot ketika melihat itu, lalu berkata, pisahkan mereka dan interogasi mereka satu persatu. Seringkali, menginterogasi orang bersama-sama tidak akan memberikan informasi apapun. Hanya jika mereka dipisahkan, mereka akan dengan cepat memberikan hasil yang diinginkan. Xie Daoyun berkata, tidak perlu repot-repot. Aku punya beberapa jimat kebenaran. Jika kamu menggunakannya, mereka akan menjawab apapun yang kamu minta. Mata Wang Bolin dan Zhang Zijiang membelalak. Mereka berpikir, seperti yang diharapkan dari murid Master Yan, dia bahkan memiliki jimat kebenaran yang legendaris. Namun, Xie Daoyun tahu bahwa jimat kebenaran memiliki keterbatasan. Jimat itu berharga, tetapi kultivasi targetnya tidak boleh terlalu tinggi, dan mereka tidak boleh pandai mengendalikan kekuatan mental. Membuat jimat seperti itu juga sulit, jadi itu tidak terlalu menakjubkan. Biasanya, jimat itu tidak terlalu berguna. Alasan dia memiliki beberapa adalah karena gurunya ingin melatihnya membuat jimat, jadi dia menyuruhnya membuat jimat kebenaran yang sulit sebagai latihan. Itulah sebabnya dia memiliki beberapa jimat. Para pemimpin pasukan pemberontak merasa ngeri. Mereka segera berkata, tidak perlu bersusah payah. Kami akan bicara, kami akan bicara. Kalau saja mereka jujur, mungkin mereka akan mendapat perlakuan yang lunak. Tapi kalau diinterogasi seperti itu, mereka tidak akan diberi ruang untuk bernegosiasi lagi. Satu persatu, mereka memberikan ringkasan kasar tentang apa yang telah terjadi. Ternyata pegunungan naga kembar tidak mengincar tempat ini, tetapi justru menuju ke arah Komando Yi. Ada desas-desus bahwa pemimpin kriminal Lu Sanyuan telah mengirimkan undangan besar. Ia mengatakan bahwa harta karun besar akan muncul di Komando Yi, dan ia telah mengundang semua orang untuk berkumpul dan bekerja sama dalam sebuah usaha besar. Lu Sanyuan, Wang Bolin dan Zhang Zijiang berseru kaget. Orang itu adalah yang paling terkenal di antara pasukan pemberontak. Dia adalah seseorang yang telah membuat Yang Mulia dan istananya pusing. Mereka tidak menyangka akan menarik perhatian ikan sebesar itu. Zuan tidak asing dengan Lu Sanyuan. Dulu, ketika ia ditangkap dan dibawa ke ibu kota, pasukan pemberontak Lu Sanyuan tampaknya pernah bentrok dengan pasukan resmi. Namun, dia lebih khawatir tentang hal lain. Dia bertanya, harta karun besar muncul. Apakah itu benar-benar harta karun, atau harta karun itu hanya metafora untuk Zhao Han? Bab 1582, bergerak melewati malam. Baik Wang Bolin maupun Zhang Zijiang sama-sama senang memperoleh informasi penting tersebut. Bahayanya sepadan dengan risikonya. Jika mereka mengawali para penjahat ini kembali ke kota, itu pasti akan menjadi kontribusi yang luar biasa.
Itu semua berkat kehebatan heroik Tuan Zhu. Wajar saja jika sikap mereka berubah begitu tiba-tiba. Lagi pula, setelah menyaksikan kekuatan Zuan, mereka menyadari betapa menggelikannya penghinaan mereka sebelumnya. Mereka bahkan tidak pernah berada pada ras yang sama sejak awal. Masa depan Sir Zhu tidak terbatas, posisi Jenderal Divisi Pengawalan Bersenjata yang terakhir bukanlah titik akhir karirnya. Begitu dia dipromosikan, sebagai mantan bawahannya, mereka akan memiliki kesempatan lebih besar untuk menggantikannya daripada yang lain. Jika mereka tidak mengandalkannya sekarang, mereka akan menjadi orang bodoh. Setelah menanyakan beberapa hal lagi kepada para bandit dan melihat bahwa mereka tidak memiliki lebih banyak informasi, Wakil Jenderal memutuskan untuk berkumpul kembali dengan pasukan utama terlebih dahulu. Zuan berkata kepada Xie Daoyun, dengarkan adikmu bahwa kau akan pergi ke Gunung Valet. Tujuan kita kali ini juga ke Gunung Valet, jadi mengapa kita tidak bepergian bersama saja? Kita juga bisa saling menjaga. Xie Daoyun sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Xie Daoyun hanya mengatakan itu karena rasa hormatnya padanya. Apakah dia memenuhi syarat untuk menjaganya? Terima kasih, Kakak Zhu, jawabnya akhirnya. Dia benar-benar takut dengan kejadian sebelumnya dan tidak ingin kejadian serupa terjadi lagi. Tetap bersama pasukan pengawal bersenjata jauh lebih aman. Yang terpenting, aku bisa bersama dengan Kakak Zhu. Diam-diam dia melirik Zuan, jantungnya berdebar kencang. Sepanjang perjalanan, Wang Bolin dan Zhang Zijiang memberikan penghormatan mereka kepada Zuan dan Xie Daoyun seperti yang sebenarnya. Meskipun kultivator tingkat master bisa terbang, ia tetap menghabiskan banyak energi dan melelahkannya. Zuan memikirkan kondisi Xie Daoyun dan memutuskan untuk tidak menolak niat baik mereka. Namun, Xie Daoyun benar-benar terlalu lemah saat ini, dan karena pikirannya sudah sangat lelah, dia bergoyang dari sisi ke sisi di atas kuda dan hampir jatuh beberapa kali. Zuan benar-benar khawatir, jadi dia memutuskan untuk menempatkannya di depannya dan menunggangi kuda yang sama. Xie Daoyun dengan enggan membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Ketika dia merasakan lengannya yang kuat, dia merasa seolah-olah aliran listrik mengalir ke seluruh tubuhnya. Jantungnya mulai berdetak cepat. Iklan oleh Pub Future. Kesehatanmu adalah yang utama. Aku harap adik perempuan Daoyun tidak keberatan, kata Zuan untuk menghiburnya. Aku tidak keberatan. Terima kasih, Kakak Zhu, kata Xie Daoyun sambil mengerucutkan bibirnya. Dia punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi dia bahkan tidak tahu bagaimana memulainya karena betapa gugupnya dia. Ketika dia merasakan tubuhnya yang hangat dan kuat, dia merasakan sensasi damai yang aneh. Dibawa oleh gerakan kuda yang berirama, rasa lelah segera menguasainya. Kepalanya condong ke satu sisi, dan dia tertidur sambil bersandar di dada Zuan. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya sudah berbaring di tempat tidur. Dia sangat terkejut. Dia segera berdiri dan menyingkirkan selimut untuk melihat ke bawah. Ketika dia melihat pakaiannya masih utuh, dia menghela napas lega. Kemudian, dia tidak bisa menahan tawanya sendiri. Apa yang dia khawatirkan? Kakak Zhu bukanlah orang seperti itu. Jelajahi cerita Aptodate di novel.com. Baru saat itulah dia punya kesempatan untuk mengamati sekelilingnya. Dia mendapati bahwa dia berada di dalam tenda, dan di luar sudah gelap. Divisi pengawal bersenjata mungkin sudah mendirikan kemah. Dia samar-samar bisa melihat api unggun menyala di luar. Ada banyak prajurit berkumpul di sekitar api unggun, mengobrol dengan keras tentang sesuatu. Ketika dia menajamkan telinganya, dia mendengar bahwa mereka yang telah menyaksikan kekuatan Zuan pada siang hari tampaknya sedang berbicara dengan rekan-rekan mereka tentang bagaimana dia telah mengalahkan pasukan 1000 orang. Teriakan kaget memenuhi udara. Jelas bahwa hanya mendengarnya saja membuat mereka takjub. Ketika merasakan kekaguman mereka terhadap Zuan, Xie Daoyun tak kuasa menahan senyum. Rasa bangga tak kuasa menahan diri muncul dalam dirinya. Namun, ia tertegun saat menyadari hal itu. Mengapa ia merasa seperti itu? Tiba-tiba, selimut bergerak saat Zuan masuk. Dia berkata, jadi kamu sudah bangun. Xie Daoyun menyentuh pipinya karena malu, lalu menjawab, aku benar-benar bertindak agak canggung dan membiarkan Tuan Zhu melihat sisi burukku. Seorang wanita dari keluarga kaya seperti dia pasti tidak akan menyambut tamu tanpa mempersiapkan diri, apalagi dengan selimut. Dia merasa benar-benar terekspos. Merasa malu, Zuan tertawa dan berkata, adik Daoyun sangat cantik. Meskipun baru bangun tidur,
kamu tetap secantik matahari terbit. Mengapa kamu harus terlihat menyedihkan? Sebenarnya, saat aku menyelimutimu, aku bertanya-tanya apakah sebaiknya aku melepas pakaian luarmu agar kamu bisa tidur lebih nyaman. Namun, saat aku menyadari itu akan sedikit kasar, aku mengurungkan niat itu. Aku senang aku tidak melakukan apapun, atau mungkin reputasi dan integritas adik perempuanku akan tercoreng. Kakak Zhu gelombang, Xie Daoyun segera memprotes dengan nada bercanda menanggapi ejekannya. Kemudian, mereka berdua bercanda satu sama lain sebentar. Suasana terasa sedikit lebih tenang, pada akhirnya, dia tidak lagi terguncang dan tidak nyaman seperti sebelumnya. Aku benar-benar harus berterima kasih kepada kakak Zhu untuk hari ini, kalau tidak, akibatnya akan tak terbayangkan, kata Xie Daoyun. Dia ingin bangun dan membungkuk padanya, tetapi dia menyadari bahwa dia masih di balik selimut, jadi dia segera kembali ke tempat tidur. Iklan oleh Pub Future, Zuan menunjukkan bahwa dia tidak perlu bersikap sopan, lalu berkata, sejujurnya, sungguh luar biasa bagaimana kita bisa dipertemukan. Kamu pergi beberapa hari sebelum kami, tetapi kita masih bertemu. Sebenarnya, Xie Xiu bahkan memintaku untuk menjagamu saat kita bertemu. Hari itu akan segera tiba. Sepertinya aku tidak memanjakan bocah itu tanpa alasan, kata Xie Daoyun sambil menyeringai. Dia merasakan kehangatan seperti di rumah saat mendengar jawaban itu. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi Zuan agak aneh, seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa dia bicarakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Kakak Zhu, ada apa? Zuan tidak dapat menahan tawa. Ia berkata, hanya saja aku teringat apa yang ia peringatkan padaku sebelum aku pergi. Ia berkata aku harus menjagamu, tetapi tidak menjagamu sampai ke tempat tidur. Namun sekarang, saat pertama kali aku bertemu denganmu, aku malah menjagamu di tempat tidur. Wajah Xie Daoyun langsung memerah. Dia berteriak, omong kosong macam apa yang diucapkan bocah terkutuk itu. Kakak Zhu adalah seorang pria terhormat, mengapa kau bertingkah seperti playboy seperti dia? Dia benar-benar menghakimi seorang bangsawan dengan hati yang picik. Zuan merasa sedikit bersalah, karena dia tidak sebaik yang dikatakannya. Dia bertanya, bagaimana perasaanmu saat ini? Berkat mata air spiritual kakak Zhu, aku merasa jauh lebih baik dari sebelumnya, tetapi aku masih sangat lelah. Seluruh tubuhku terasa sangat lelah, kata Xie Daoyun sambil mengusap pelipisnya, memancarkan sedikit kecantikan yang lembut. Kelelahan spiritual tidak mudah disembuhkan, kata Zuan sambil membawa piring yang dibawanya ke dalam di samping tempat tidur. Kamu telah melarikan diri selama beberapa hari berturut-turut, jadi kamu pasti lapar. Gunakan kesempatan ini untuk makan sedikit. Sayangnya, tentara tidak terlalu memperhatikan makanan, jadi kuharap adik perempuan Yun tidak keberatan. Saya bukan orang yang pemilih, kata Xie Daoyun. Ketika memastikan pakaian dan celananya masih utuh, dia memutuskan untuk bangun dari tempat tidur. Saat melihat sepiring makanan, matanya berbinar. Barbecue, saya selalu ingin makan ini, tetapi orang-orang di rumah tidak pernah mengizinkan saya. Aku hanya memanggangnya dengan santai, jadi mungkin tidak sesuai dengan seleramu, kata Zuan sambil menyerahkan rak daging domba. Xie Daoyun mulai mencari peralatan makan, tetapi ketika dia melihatnya menunjukkan cara memakannya, dia menyadari bahwa dia seharusnya memakannya dengan tangannya. Dia sedikit tersipu. Itu benar-benar tidak sesuai dengan perilaku seorang putri terhormat. Meski begitu, dia sebenarnya menyukai hal-hal baru, jadi dia hanya menerimanya dengan tangannya. Awalnya, dia agak peduli dengan penampilannya. Dia makan perlahan dan bahkan mencoba memperhatikan seperti apa penampilannya di mata Zuan saat makan. Namun pada akhirnya, dia tidak sebanding dengan kejujuran tubuhnya. Dia telah dikejar selama beberapa hari berturut-turut dan tidak punya waktu untuk makan dengan benar. Perutnya sudah keroncongan karena lapar, jadi dia dengan cepat melahapnya. Mereka berdua punya banyak hal untuk dibicarakan. Suasana menjadi semakin ramai. Namun, saat Xie Daoyun selesai makan, dia merasa sedikit bersalah. Dia selalu dijari untuk tidak berbicara saat makan. Namun, baru-baru ini, kakak laki-laki Zhu melihatnya bersikap kasar. Ah, itu bahkan bukan bagian terpenting. Aku bersama lelaki lain, sendirian di kamar yang sama di tengah malam. Bagaimana kalau nanti, kakak Zhu? Sementara berbagai macam pikiran berkecamuk dalam benak Xie Daoyun, Zuan berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengganggu istirahat adik perempuanku.
Saya akan memberi perintah untuk melarang siapapun memasuki tempat ini. Kamu harus beristirahat. Aku akan pergi. Ketika Xie Daoyun melihatnya pergi, dia tidak bisa menahan rasa kecewa dan frustrasi. Dia khawatir dia akan melakukan sesuatu, bertanya-tanya apakah penolakan akan merusak hubungan mereka. Namun, sekarang setelah dia pergi begitu saja, dia jadi mempertanyakan kehidupannya sendiri. Zuan, tentu saja kamu tidak tahu apa yang dipikirkannya. Ketika dia kembali ke tendanya sendiri, dia segera berganti ke pakaian Golden Token 11 miliknya. Untuk mencegah orang lain mengaitkan kedua identitasnya, ia memastikan agar mereka terlihat pergi ke arah yang berbeda. Dia harus pergi ke Yi Commandery malam ini dan melihat apakah Xiao Jianren telah menemukan sesuatu. Pada saat yang sama, dia perlu memastikan bahwa tidak ada yang curiga bahwa Zuan dan Golden Token 11 adalah orang yang sama dengan memainkan kedua peran tersebut saat mereka berjauhan. Bab 1583, Koroner. Biasanya, hal itu seharusnya tidak mungkin. Bahkan seorang kultivator tingkat master tidak dapat melakukan perjalanan bolak-balik dalam jarak yang begitu jauh dalam satu malam. Namun, Zuan berbeda. Dia memiliki roda angin api untuk membantunya, yang secara praktis seperti jet pribadi dari dunianya sebelumnya. Tidak, roda angin api bahkan lebih cepat daripada jet pribadi. Setelah Zuan memastikan semua urusan militer di kamp berjalan lancar, ia memperingatkan semua orang agar tidak mengganggunya di malam hari. Setelah prestasinya di siang hari, pamornya dalam ketegangan meroket. Semua prajurit mengaguminya. Tidak heran Jenderal Zhu begitu tangguh, ia berlatih dengan tekun bahkan pada malam hari. Mereka semua bersumpah dalam hati untuk tidak mengganggunya. Untuk berjaga-jaga, Zuan meninggalkan Daji dengan mengenakan pakaiannya. Sementara itu, dia diam-diam bersembunyi. Ketika dia menemukan tempat terpencil, dia terbang ke langit. Setelah mencapai jarak tertentu, dia mengeluarkan roda api angin dan bergegas menuju Komando Yi. Mereka hampir 10.000 km jauhnya dari Yi Commandery, jadi Zuan tidak berani membuang waktu dan menggunakan roda api angin dengan kekuatan penuh. Saat ia melesat di langit, ia menyerupai bintang jatuh. Begitu ia menembus penghalang suara, udara di sekitarnya menjadi kental seperti udara. Hanya karena ketangguhan tubuhnya saat ini, ia mampu menahan angin kencang. Seorang petualang biasa kemungkinan besar akan meleleh di tempat itu. Setelah terbang semalam, Zuan akhirnya tiba di kota Komando Yi di tengah malam. Bahkan dengan berlatihnya saat ini, dia masih sedikit kelelahan. Semua cerita baru ada di N0VLB.com. Dia segera menemukan kesempatan untuk mendarat. Kota-kota ini biasanya memiliki formasi pertahanan, tetapi tidak begitu efektif melawan kultivator tingkat master dan yang lebih tinggi. Tentu saja, selama pasukan musuh berskala besar tidak menyerbu, bagaimana mungkin beberapa Grandmaster menjadi ancaman bagi kota sebesar itu? Dia pernah melewati Yi Commandery sekali sebelumnya dalam perjalanannya ke Cloud Center Commandery, jadi mencari jalan yang tidaklah sulit sama sekali. Dia melihat sekeliling kota dan akhirnya menemukan sinyal rahasia yang ditinggalkan Xiao Jianren. Untungnya, saat itu sudah larut malam, yang menyelamatkannya dari banyak kesulitan. Ia mengikuti sumber sinyal dan akhirnya mencapai halaman terpencil. Ia mencari-cari dengan indera ilahinya dan tidak melihat sesuatu yang aneh. Oleh karena itu, ia diam-diam memanjat tembok dan masuk ke dalamnya. Dia melihat beberapa lilin berkelap-kelip di kejauhan, disertai beberapa bayangan manusia yang menari-nari. Dia tercengang. Mengapa mereka belum tidur meskipun sudah larut malam? Dia merasa agak puas, karena Xiao Jianren masih cukup dapat diandalkan dan tidak diragukan lagi masih menyelidiki kasus tersebut. Begitu mereka kembali, Zuan berencana untuk membuat laporan untuk mengajukan kenaikan jabatannya. Dia hendak masuk dan memberikan pujian ketika tiba-tiba mendengar suara Xiao Jianren. Nona Zhang, lain kali Anda datang ke ibu kota, saya akan mengajak Anda berkeliling di jalan layang. Itu adalah tempat paling ramai di ibu kota, suasana yang sama sekali berbeda dari Yi Commandery. Iklan oleh Pub Future. Apa yang kau katakan, Tuan Xiao? Jika kita pergi ke ibu kota, kita pasti harus mencicipi makanan lezat ibu kota. Mereka menjual bebek panggang yang dibungkus roti tepung yang dicelupkan ke dalam saus khusus. Itu benar-benar istimewa. Terdengar suara agak pelan dari samping, itu adalah dai ketujuh. Makanan seperti bebek panggang itu hanya untuk menipu orang asing. Jika kita berbicara tentang makanan ibu kota, tentu saja panci arang yang sangat enak,
terutama hotpot daging kambing yang kita nikmati selama musim dingin. Itulah yang benar-benar menarik, Chen Eid menimpali. Zuan bingung, siapakah Lady Zhang yang mereka bicarakan? Mengapa kata-kata mereka terdengar seperti simping? Ketika dia melirik sekilas, dia melihat bahwa ketiga bawahannya saat ini sedang mengelilingi seorang wanita tinggi dan cantik dan mencoba merayunya. Wanita itu memiliki kuncir kuda tinggi dan mengenakan pakaian ketat. Penampilannya rapi dan bersih, namun dia juga memiliki aura yang kuat dan bersemangat. Kedua kakinya yang proporsional sempurna di balik baju besi kulitnya, khususnya, membuat orang merasa bahwa jika seseorang dapat digenggam di antara mereka, mungkin perasaan itu akan membawa mereka langsung ke surga. Wajah wanita itu cantik sejak awal, dan bersama dengan kakinya yang jenjang dan aura heroik dalam penampilannya, pesonanya semakin bertambah. Tidak heran ketiga pria dewasa itu benar-benar tergila-gila padanya. Namun, Zuan telah mengirim mereka ke sini untuk menyelidiki sebuah kasus, mengapa mereka benar-benar menggoda seorang wanita. Wanita dengan kuncir kuda tinggi itu tampak agak tidak tertarik dengan rayuan mereka yang antusias. Ia berkata, alasan kedatanganku adalah untuk membahas kasus Sir Seven dengan kalian semua. Xiao Jianren tertawa dan menjawab, pekerjaan dan kehidupan butuh keseimbangan, kan? Nona Zhang, Anda agak terlalu tegang. Anda mungkin bisa mengembangkan rasa spiritualitas baru jika Anda sedikit rileks. Zuan sedikit terdiam. Xiao Jianren yang biasanya kaku dan tidak bisa berkata-kata tiba-tiba menjadi begitu pandai berbicara. Zuan tidak menyangka dia benar-benar memiliki selera seperti ini. Wanita berkuncir kuda itu mengerutkan kening. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik ke arah pintu masuk dan berteriak, tunjukkan dirimu. Xiao Jianren dan yang lainnya tercengang dan semuanya menoleh. Namun, ketika mereka melihat sosok Zuan, ekspresi mereka berubah drastis. Senyum mereka memudar saat mereka berkata, kami menyapa Tuan 11. Zuan berkata dengan dingin, kalian semua benar-benar bekerja keras, masih menyelidiki kasus ini hingga larut malam. Bagaimana mungkin Xiao Jianren dan yang lainnya tidak mendengar ejekan dalam suaranya? Mereka merasa bersalah dan tidak berani membalas. Sementara itu, ketika wanita berkuncir kuda itu mendengar bahwa itu adalah Golden Token 11, dia mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, hanya ada 10 utusan token emas untuk waktu yang lama. Setiap dari mereka ditugaskan untuk mengawasi satu area, dan mereka semua adalah individu yang berpengaruh dan kritis. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, 11 token emas tiba-tiba muncul. Berbagai rumor yang didengarnya membuat orang itu tampak sangat misterius. Sulit untuk mengatakan apa peringkat kultivasi orang itu yang sebenarnya. Iklan oleh Pub Future, namun, wanita itu percaya bahwa karena dia bisa menjadi salah satu utusan token emas, seperti ayah angkatnya, dia mungkin tidak akan terlalu lemah. Namun, sekarang setelah mereka bertemu, hanya dua kata yang muncul di benaknya, hanya itu. Meskipun orang ini terlihat cukup tegap, dia tidak merasakan sedikit pun aura ki darinya, dan dia bahkan tampak sedikit terengah-engah. Dia tampak seperti orang normal. Mungkinkah Yang Mulia akhirnya hanya mempromosikan seseorang secara acak dari keluarganya? Atau apakah orang ini mengandalkan otaknya sepenuhnya dan mengambil jalan kecerdasan? Karena dia adalah utusan token emas, maka dia pasti punya rahasia, jadi dia tidak berani meremehkannya dan juga menyapanya. Bawahan token emas 7, Zhang Zitong, memberi salam kepada Tuan 11. Zuan tercengang. Wanita ini sebenarnya adalah bawahan Golden Token 7. Dia tampak seperti orang yang cakap. Dia hanya memiliki orang-orang seperti Xiao Jianren yang sudah setengah baya yang telah lama terjebak di jabatannya, sementara Golden Token 7 benar-benar telah menemukan seorang wanita cantik berkaki panjang. Apakah dia mencari bawahan atau sekretaris sialan? Dia sering mendengar kalimat, kalau ada yang harus dikerjakan, biar sekretaris saja yang mengerjakan, kalau tidak ada yang harus dikerjakan, ya sudah kerjakan saja dia. Tanpa sadar dia mulai curiga dengan hubungan wanita itu dengan Golden Token 7, bahkan dia bertanya-tanya apakah kematian Golden Token 7 ada hubungannya dengan wanita itu. Zhang Zitong sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu setelah bertahun-tahun, tetapi dia masih merasa agak marah di dalam. Orang ini menatap kakiku sejak awal, dan masih ada sedikit tatapan menyedihkan di matanya. Tidak heran Xiao Jianren dan yang lainnya seperti itu. Jika balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok.
Anda telah berhasil menipu Zhang Zitong sebesar plus 250 plus 250 plus 250. Zuan tercengang saat menyadari titik amarah muncul, tetapi dia bisa menebak secara kasar mengapa dia marah. Meski begitu, dia tidak menganggapnya serius dan hanya mengangguk ke arahnya. Dia menatap Xiao Jianren dan berkata, "Aku mengirimmu ke sini sebelumnya untuk menyelidiki. Apakah kamu memperoleh informasi yang berguna?" "Ya, ya," kata Xiao Jianren dengan rasa bersalah, lalu mengeluarkan berkas dan menyerahkannya kepadanya. "Itu adalah kelanjutan dari penemuan terbaru." Zuan mengamati isinya. Ekspresinya menjadi gelap saat dia berkata, "Tidak banyak yang bisa dilihat di sini. Hanya ini yang kamu temukan setelah sekian lama berada di sini." Xiao Jianren menjawab, "Kritik Sir Eleven memang pantas. Namun, masalah ini benar-benar tampak seperti kecelakaan biasa. Saya benar-benar tidak dapat menemukan celah dalam laporan mereka." Zuan mengerutkan kening dan berkata, "Kalau begitu panggil saja petugas forensik untuk mengotopsi mayat Tuan Tujuh. Saya ingin menanyakan beberapa hal kepadanya secara pribadi." Zhang Zitong tiba-tiba angkat bicara, "Saya yang melakukan otopsi terhadap Tuan Tujuh." "Kamu," jawab Zuan, tercengang. Meskipun wanita ini luar biasa, dia sama sekali tidak menyangka dia adalah seorang penyidik forensik. "Tidak bisakah seorang pemeriksa mayat perempuan?" jawab Zhang Zitong sambil mengangkat kepalanya agar menatap lurus ke arahnya. "Saya bersumpah demi reputasi dan nyawa saya bahwa tidak ada kesalahan sama sekali dalam laporan otopsi saya. Meskipun Tuan Tujuh adalah atasan saya, dia memperlakukan saya dengan sangat baik. Dia menerima saya saat saya berkeliaran di jalanan saat saya masih kecil. Dalam hatiku, aku sudah menganggapnya sebagai ayah kandungku. Saya lebih berharap pembunuhnya ditemukan daripada siapapun di sini." Ketika melihat Zhang Zitong begitu tersulut emosinya hingga wajahnya memerah, Zuan bertanya dengan acuh tak acuh, "Menurutmu, apakah Tuan Tujuh dibunuh?" "Benar," kata Zhang Zitong sambil mengangguk. "Tuan Tujuh selalu berhati-hati, dan berlatihnya tinggi. Bagaimana dia mungkin kehilangan pijakannya dan tenggelam? Namun, masalahnya tidak sama sekali dengan mayatnya. Semua bukti menunjukkan bahwa dia benar-benar meninggal karena kecelakaan." Dia merasakan kesedihan dan kemarahan saat berbicara, seolah-olah dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup mampu untuk membalas dendamnya. Zuan menatap Xiao Jianren dan bertanya, "Apakah kamu sudah memeriksa tubuh Tuan Tujuh?" Xiao Jianren menjawab, "Nona Zhang sudah memeriksanya." Seluruh tubuhnya bergetar saat mengucapkan kalimat itu. "Saya juga menyadari bahwa saya telah melakukan kesalahan." Zuan menatapnya, sambil berpikir, apakah orang ini benar-benar melakukan kesalahan seperti itu? Tampaknya kayunya yang awam benar-benar mengalami musim semi lagi, dan dia membiarkan wanita ini benar-benar membingungkannya. Dapatkan bab novel terbaru tentang Nov LBJ & Om. Zhang Zitong tidak bodoh. Dia segera menjawab, "Apa, Anda memeriksa apakah saya memberikan laporan? Ini hanya urusan rutin, Nyonya Zhang. Jangan terlalu mempermasalahkannya," kata Zuan. Dia kemudian bertanya, "Di mana mayat Tuan Tujuh?" "Jangan bilang dia sudah dikuburkan." "Tentu saja tidak," jawab Zhang Zitong sambil tersenyum. Terlepas dari perkataan Zuan, jelas bahwa dia sudah mencurigainya. Akan aneh jika dia bisa merasa senang dalam situasi seperti itu. Dia berkata, "Jenazah Tuan Tujuh disimpan di rumah. Ada orang yang mengawasinya sekarang." Rumah yang dia bicarakan tentu saja bukan rumah bordir di Istana Kekaisaran, melainkan kantor tempat para ahli bordir setempat bekerja. Semuanya dirancang dengan cara yang sama seperti rumah bordir di ibu kota. Zuan sedang sibuk malam ini, jadi dia langsung ke intinya dan berkata, "Ayo kita ke sana dan melihatnya." Meski tidak senang merenung, Zhang Zitong tetap merasa kagum. 11 token emas ini memang lebih profesional daripada bawahnya. Dia segera memimpin yang lain ke kantor utusan bordir di Komanderi. Semua utusan bordir bergerak ketika melihat seragam token emas Zuan. Sebuah perolehan token emas akhirnya tiba. Sejak sesuatu terjadi pada Tuan Tujuh, mereka menjadi seperti alang-alang yang hanyut, setiap hari penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Iklan oleh Pub Future. Zhang Zitong segera memimpin kelompok Zuan ke taman belakang, memberi isyarat kepada para penjaga untuk membuka pintu. Udara dingin berembus keluar dari dalam. Dia menjelaskan, "Saya khawatir layanan Tuan Tujuh akan membusuk, menghapus semua bukti yang dapat kami temukan, jadi saya menemukan peti mati beku untuk disimpan."
Selain itu, saya menemukan seorang ahli rune untuk mengawetkan mayatnya dengan berbagai rune. Tentu saja, cara-cara seperti itu tidak dapat menjaga mayat dalam kondisi optimal selamanya, atau siapapun yang dapat melakukannya akan melakukannya. Namun, menjaga mayat dalam kondisi baik selama beberapa bulan bukanlah masalah. Zuan berjalan ke arah peti mati yang membeku dan dengan hati-hati membuka penutupnya, memperlihatkan sosok yang sudah keriput tergeletak di dalamnya. Dia mendesah. Mungkin itu memang Golden Token Seven. Dia pernah bertarung bersama Golden Token Seven sebelumnya ketika dia melewati I Commandery. Meskipun pria itu mengenakan topeng saat itu, tidak ada cara untuk memalsukan bentuk tubuh dan auranya. Namun, ini adalah pertama kalinya Zuan melihat penampilan Golden Token Seven yang sebenarnya. Pria itu memiliki wajah biasa, dia adalah seseorang yang, jika dilempar ke tengah keramaian, tidak akan dipandang dua kali. Wajah seperti itu sebenarnya paling cocok untuk seorang utusan token emas. Lagi pula, jika mereka semua setampan Zuan, mereka akan menarik perhatian kemanapun mereka pergi. Bagaimana mereka bisa bekerja, kemudian pegang tangannya untuk menyentuh Golden Token Seven, lalu kirimkan pesan untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Ia menemukan bahwa tidak ada luka lain, juga tidak ada tanda-tanda keracunan. Tentu saja, ia bukan seorang spesialis di bidang tersebut. Setelah menyelesaikan pemeriksaannya, ia memberi isyarat kepada Xiao Jianren untuk melangkah maju. Orang itu, Xiao Jianren, benar-benar jenius, dia bahkan tahu cara melakukan otopsi. Kalau bukan karena bicaranya yang lambat, bakatnya tidak akan terkubur di rumah bordir selama bertahun-tahun. Xiao Jianren mengenakan sarung tangan dan mengeluarkan pisau. Dia membungkuk ke arah Golden Token Seven dan berkata, "Saya minta maaf atas pelanggaran ini, Tuan." Kepala mata Zhang Zitong berkedut saat dia bergumam, "Aku sudah menutup lukanya setelah memeriksa tubuh Tuan Tujuh. Sekarang, kita akan melakukannya lagi. Aku tidak menyangka Tuan Tujuh harus melalui penderitaan akibat pedang bahkan setelah meninggal." Tangan Xiao Jianren gemetar saat mendengar apa yang dikatakannya, khawatir dia akan membuat dewinya tidak senang. Zuan berkata dengan serius, "Saya pernah bekerja sama dengan Tuan Tujuh sebelumnya, jadi saya tahu betul orang seperti apa dia. Saya yakin dia juga ingin mencari tahu siapa pembunuh sebenarnya, dan tidak akan keberatan dengan hal-hal semacam ini." Xiao Jianren merasa sedikit lega saat mendengar Zuan mengatakan itu. Pedangnya menusuk dan membelah tubuh Golden Token Seven, memeriksa bagian dalamnya dengan saksama. Zhang Zitong tidak bisa terus-menerus menonton. Saat dia berbalik dan berjalan pergi, dia melirik Zuan dan bertanya, "Tuan 11 pernah bekerja dengan Tuan 7 sebelumnya?" Zuan mengangguk dan menjawab, "Benar, dan itu baru beberapa bulan yang lalu." Iklan oleh Pub Future. Zhang Zitong sedikit terkejut. Dia tidak menyangka mereka berdua memiliki hubungan seperti itu. Matanya berbinar dan dia membuka mulutnya, tetapi akhirnya menelan kembali kata-katanya. Zuan merasakan perutnya bergejolak saat melihat Xiao Jianren bekerja. Pekerjaan seorang penyelidik forensik bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Dia mengalihkan pandangannya dan bertanya kepada wanita berkuncir kuda itu, "Siapa yang paling dipercayai Tuan Tujuh di antara kalian?" Zhang Zitong dengan bangga membusungkan dadanya dan menjawab, "Tuan Tujuh selalu tertutup dan biasanya menjaga jarak dari orang lain. Jika dia benar-benar mempercayai seseorang, itu adalah aku. Bagaimanapun, kami sudah seperti ayah dan anak selama bertahun-tahun. Lalu apakah dia meninggalkanmu pernyataan, atau mungkin sesuatu seperti surat?" Tanya Zuan. Dia tidak memiliki petunjuk apapun dalam kasus ini, membuatnya benar-benar bingung. Zhang Zitong menggelengkan kepalanya dengan bingung, lalu menjawab, "Tidak. Mengapa Tuan Eleven menanyakan hal itu?" Zuan menjawab, "Terakhir kali saya bertemu dengannya, dia bercerita kepada saya bahwa dia sedang menyelidiki masalah yang sangat penting. Melihat kegugupannya, masalah itu tampaknya sangat serius, dan dia berkata bahwa masalah itu bisa membuatnya mendapat masalah besar. Apakah Anda punya kesan tentang masalah besar yang sedang dibicarakannya?" Zhang Zitong menatapnya dengan heran, lalu menjawab, "Saya telah mengikuti Tuan Tujuh selama bertahun-tahun. Mengapa saya tidak pernah mendengarnya menyebutkan hal seperti ini?" Dia tampak sedikit curiga saat berpikir, "Anda hanya bertemu dengan Tuan Tujuh sekali. Jika memang ada sesuatu yang penting, mengapa dia memberitahu Anda?" Zuan agak bingung saat melihat ekspresinya yang tidak berbohong. Apakah dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya, atau dia hanya pura-pura tidak tahu?
Jika memang begitu, mengapa Golden Token Seven tidak memberitahunya? Mungkinkah dia tidak mempercayainya? Sementara itu, Xiao Jianren telah menyelesaikan otopsinya. Ia menyegel mayat itu sambil menggelengkan kepalanya, lalu melapor kepada Zuan, penyebab kematiannya tidak diragukan lagi karena tenggelam, dan tidak ada luka lain. Tidak ada tanda-tanda diikat atau diborgol, juga tidak ada tanda-tanda keracunan. Tentu saja, ada kemungkinan ia diberi obat dalam jumlah yang sangat sedikit, yang membuatnya tidak terdeteksi sekarang setelah sekian lama berlalu. Ketika mendengar itu, Zhang Zitong berkata dengan tegas, itu tidak mungkin. Ketika saya menerima berita kematian Tuan Tujuh, kecurigaan pertama saya adalah dia dibius, lalu ditenggelamkan ke dalam air. Saya langsung memfokuskan penyelidikan saya pada hal itu, tetapi saya tidak mendeteksi tanda-tanda obat bius apapun. Zuan mengerutkan kening. Tidak ada cara untuk memastikan apakah apa yang dikatakannya benar atau salah. Jika dia tahu akan seperti ini, dia akan mengambil beberapa jimat kebenaran dari Xie Daoyun. Namun, wanita ini adalah utusan bordir, jadi jimat kebenaran belum tentu berguna. Bawa aku ke lokasi terjadinya kecelakaan, kata Zuan. Ketika kami menemukan jasad Sir Seven, kami mencari di Blackwater Pool. Tidak ada jejak yang mencurigakan, jawab Zhang Zitong. Melihat Zuan masih belum yakin, dia hanya bisa membawa mereka ke sana. Namun, dalam hatinya, dia masih tidak yakin bahwa masih ada hal lain yang bisa dia temukan dari tempat kejadian perkara. Sudah lama sekali, apalagi yang bisa mereka temukan. Orang ini benar-benar membuang waktu. Apakah dia hanya mengikuti arus sehingga dia punya sesuatu untuk dilaporkan nanti? Bab 1585, Percakapan Gaib. Setelah sekian lama menjadi anggota pengadilan, Zhang Zitong telah bertemu dengan berbagai macam pejabat. Banyak dari mereka yang jelas-jelas tidak banyak berbuat, tetapi selalu membanggakan diri agar orang lain berpikir bahwa mereka telah berbuat banyak. Tidak lain adalah orang-orang seperti itulah yang bekerja dengan sangat baik di pengadilan, dan setiap kali ada promosi, mereka memiliki kesempatan lebih tinggi untuk dipromosikan daripada yang lain. Golden Token 11 tampaknya banyak diselidiki, tetapi semuanya adalah hal-hal yang telah diselidiki orang lain, dan dia tidak menemukan sesuatu yang baru. Itu hanya pekerjaan yang berulang. Jadi, Zhang Zitong menduga bahwa dia adalah orang seperti itu, dan dia tentu saja tidak puas. Tetap saja, dia adalah Embroidered Envoy. Sekarang setelah Sir Seven meninggal, jika sesuatu yang serius terjadi, tidak akan ada yang tersisa untuk melindunginya. Dia tidak sebodoh itu menunjukkan pikirannya yang sebenarnya. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa Zuan memiliki sistem rage dan dapat menyimpulkan pikirannya berdasarkan jumlah poin rage yang diterimanya. Zuan agak bingung, mengapa wanita ini begitu tidak menyukaiku? Mungkinkah dia benar-benar bersalah dan tidak ingin aku terus menyelidikinya? Dia meninggalkan yang lain untuk mencari petunjuk lainnya. Namun, dia membawa Xiao Jianren dan Zhang Zitong bersamanya saat mereka menuju ke Blackwater Pool. Sepanjang jalan, dia bertanya tanpa mengedipkan mata, apakah ada yang aneh dengan Sir Seven sebelum kecelakaan itu? Zhang Zitong menjawab, Tuan Tujuh adalah orang yang biasanya pendiam, tetapi tidak ada yang aneh darinya. Satu-satunya hal yang aneh adalah dia tampak sangat sibuk, seolah-olah ada sesuatu yang sedang memikirkannya. Zuan melanjutkan, kemana dia harus pergi hari ini untuk tugasnya? Zhang Zitong menggelengkan kepalanya dan menjawab, bagaimana mungkin kami, sebagai suatu peraturan, mengetahui rencana atasan kami. Penggunaan bordir selalu meronakannya sejak awal, terutama penggunaan token emas. Zuan agak kesal, dia tidak tahu apa-apa, tidak ada cara untuk memulai kasus ini sama sekali. Dia bertanya, bagaimana dengan barang-barang yang ditinggalkannya? Apakah Tuan Seven meninggalkan sesuatu? Lihat bab novel baru di novelbin.com. Sebelum wanita berkuncir kuda itu sempat menjawab, Xiao Jianren menyerahkan sebuah berkas kepadanya, sambil berkata, saya sudah memeriksa barang-barang yang ditinggalkan Tuan Tujuh. Semuanya tercatat di sini, terutama. Zuan mengangguk pelan. Tampaknya pria ini tidak menyia-nyiakan waktunya untuk menggoda. Dia masih melakukan banyak pekerjaan. Xiao Jianren menjelaskan semua benda itu satu persatu, lalu berkata, ini semua adalah benda-benda umum yang dimiliki oleh semua utusan bordir. Tidak ada yang aneh dengan benda-benda itu. Iklan oleh Pub Future. Zuan memeriksa daftar barang-barang itu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun gerbang kota ditutup,
utusan bordir memiliki status yang tinggi. Untuk menghindari masalah, mereka bahkan tidak berinteraksi dengan pertahanan kota. Mereka menemukan tempat terpencil untuk memanjat tembok. Zhang Zitong dan Xiao Jianren sama-sama mengeluarkan kail. Yi Commandery adalah kota besar dengan formasi pertahanan di mana-mana. Meskipun mereka adalah utusan token perak, mereka tetap tidak bisa begitu saja melompatinya. Zuan sedikit mengernyit. Dia tidak punya banyak waktu, dan tidak bisa menunggu mereka begitu saja. Karena itu, dia meraih bahu mereka, lalu menendangnya. Ketiganya terbang melewati tembok tinggi. Mulut Zhang Zitong sedikit terbuka. Dilihat dari aura Qi-nya, atau kekurangannya, Zuan jelas tampak tidak berbeda dari orang biasa, jadi dia mengira bahwa dia dipromosikan melalui nepotisme atau kekuatannya sebagai seorang sarjana. Dia tidak menyangka kultivasinya begitu tinggi. Sepertinya dia sudah mencapai peringkat master. Bukankah itu berarti dia mungkin salah satu yang terbaik di antara utusan token emas? Xiao Jianren merasa sangat puas saat melihat ekspresi terkejutnya. Seolah-olah semakin hebat Sir Eleven, semakin ia bisa menikmati sorotan atasannya. Sekarang setelah dipikir-pikir, pertumbuhan Sir Eleven benar-benar cepat. Saat pertama kali bertemu, tingkat kultivasi Sir Eleven praktis merupakan yang terendah di antara para utusan token emas. Berapa lama waktu yang telah berlalu sebelum ia berhasil mencapai tingkat master? Pimpin jalan, di mana kolam air hitam? Tanya Zuan. Menyadari bahwa banyak waktu telah berlalu, dia tidak membiarkan mereka pergi setelah melompati tembok dan memutuskan untuk terbang bersama mereka berdua. Di sana, kata Zhang Zitong dengan malu. Dia selalu sombong dan dingin di antara embroidered envoys. Selain Sir Seven, dia tidak terlalu dekat dengan siapapun. Meskipun dia pernah bekerja sama dengan rekan-rekannya sebelumnya, dia hampir tidak pernah melakukan kontak fisik bahkan setelah bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya dia begitu akrab dengan pria lain. Akan tetapi, dia tidak dapat menunjukkan sedikit pun pikiran seperti itu, karena pria itu tampaknya fokus pada misinya, dan meremehkan kultivasinya. Dia memegang bahunya seolah-olah sedang menggendong anak ayam, yang membuatnya sangat terpukul. Penerbangannya jauh lebih cepat, dan mereka segera tiba di sebuah tebing. Ada air terjun di sana, dan samar-samar mereka bisa melihat kolam berkabut di bawahnya. Ini adalah kolam air hitam, kata Zhang Zitong sambil menunjuk ke bawah. Iklan oleh Pub Future. Dia mulai merasa sedikit kagum pada Zuan. Mereka sudah terbang begitu lama, tetapi dia tidak tampak malu sedikit pun. Paling tidak, dalam hal kultivasi, kemampuannya tidak terukur. Mungkinkah kesan sebelumnya tentangnya salah? Zuan melirik ke bawah dan melihat bahwa kolam itu sangat dalam. Airnya sangat jernih, tetapi jika dilihat dari kejauhan, airnya tampak hitam. Dia menduga mungkin dari situlah nama itu berasal. Mungkinkah Tuan Tujuh jatuh ke sungai, lalu tersapu ke kolam air hitam? Tanyanya sambil melihat air terjun. Airnya mengalir sangat cepat, dan bebatuan di dekatnya sangat licin. Bahkan para pembudidaya pun bisa kehilangan pijakan. Saya rasa itu tidak mungkin, kata Zhang Zitong sambil menggelengkan kepalanya. Tuan Tujuh tidak memiliki tanda-tanda eksternal. Tidak peduli seberapa kuat tubuh seorang kultivator, jika mereka jatuh dari ketinggian seperti itu, bahkan jika mereka tidak mematahkan tulang, mereka akan memiliki beberapa goresan dan memar. Tetapi ketika saya memeriksa sebelumnya, tidak ada satupun dari itu. Mendengar itu, Zuan membawa mereka berdua dan langsung melompat ke kolam di bawah, lalu bergumam, Tuan Tujuh tenggelam sampai mati di sana. Tapi itu tidak masuk akal, tidak peduli bagaimana aku memikirkannya. Lupakan utusan bordir, bahkan token perunggu tingkat terendah pun tidak akan tenggelam dengan cara itu. Apakah benar-benar tidak ada monster di kolam air hitam ini? Kata Zuan sambil mengamati sekeliling dengan indera ketuhanannya. Namun, kolam air hitam terlalu dalam, dan indera ketuhanannya tidak mencakup area yang begitu luas di bawah air. Setelah mencapai kedalaman tertentu, indera ketuhanannya tidak menjangkau lebih jauh lagi. Tidak ada. Kalau memang ada, tidak mungkin utusan bordir lokal kita tidak punya catatan tentang mereka, kata Zhang Zitong, terdengar jauh lebih hormat. Xiao Jianren menghela napas. Dia sudah terbiasa dengan sifat sombong wanita ini. Sekarang setelah dia bersikap seperti ini, dia benar-benar merasa sedikit tidak nyaman. Dia berpikir, jika aku menjadi utusan token emas, dia mungkin akan memperlakukanku dengan lebih baik juga, kan? Tetap saja,
Aku mendengar beberapa rumor seputar Blackwater Pool. Orang-orang tampaknya sering hilang di sini, kata Zuan. Zhang Zitong menjawab, kami menyelidiki semua kasus baru-baru ini. Semuanya disebabkan oleh beberapa pembunuh atau bandit, yang menyebarkan rumor-rumor tersebut untuk mengalihkan perhatian massa. Zuan mengangguk. Itu sesuai dengan informasi yang diterimanya sebelumnya. Dia bertanya, kasus baru-baru ini. Bagaimana dengan kasus lama? Zhang Zitong agak ragu, tetapi dia tetap menjawab, selain beberapa kasus yang kami selidiki, kasus tertua berikutnya terjadi 30 tahun yang lalu. Saat itu saya belum lahir, dan tidak banyak anggota utusan Bordir Komando Yi yang masih ada sejak saat itu. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi. Namun menurut berkas, ada beberapa kasus rumit yang tidak memiliki banyak petunjuk. Penduduk setempat yang tidak tahu apa-apa mulai menciptakan legenda aneh. Zuan mengerutkan kening. Sepertinya kolam air hitam benar-benar menyimpan rahasia di dalamnya. Aku akan turun untuk melihat, katanya. Dia tidak menunggu jawaban dan langsung menyelam. Dengan skill Blue Molert miliknya, dia segera turun. Sosoknya dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Ketika melihat betapa cepatnya dia bergerak, Zhang Zitong ketakutan dan bertanya, apakah Tuan Eleven akan baik-baik saja? Bagaimanapun juga, Blackwater Pool agak tidak menguntungkan, utusan token emas lainnya telah tenggelam di sana.